Berita resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemarin tepatnya tanggal 17 Februari tahun 2023, pihak Kementerian Sosial bersama salah satu anggota DPR Komisi 8 DPR RI melakukan penyaluran bantuan sosial di salah satu daerah. Nah, bantuan sosial apa saja yang disalurkan tersebut? Nah, ternyata salah satu bantuan sosial yang disalurkan merupakan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Dan juga ada bantuan yang lainnya seperti atensi. Nah, kira-kira bantuan PKH yang disalurkan ini untuk tahap berapa ya? Apakah untuk tahap 1 di tahun 2023 ini? Dan untuk wilayah mana ya yang sudah disalurkan ini? Kemarin tanggal 17 Februari 2023. Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai berita resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama salah satu anggota DPR RI Komisi 8 ini menyalurkan bantuan sosial di salah satu wilayah atau daerah. Nah, bantuan sosial yang disalurkan di daerah tersebut ini totalnya nilainya adalah 74 miliar ya, 74 miliar. Dan ini meliputi bantuan PKH, kemudian dengan bantuan sosial yang lain seperti atensi. Nah, untuk bantuan PKH sendiri, ini kira-kira untuk PKH tahap 1 atau PKH tahap berapa ya yang disalurkan di daerah tersebut, kira-kira daerah mana? Dan ini penyalurannya kemarin ya, tanggal 17 Februari tahun 2023. Nah, informasi selengkapnya bagaimana? Simak terus videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, kemarin tanggal 17 Februari tahun 2023 ada berita resmi dari Kementerian Sosial. Nah, berita ini saya ambil dari website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia di kemensos.go.id. Nah, dalam berita tersebut, Kementerian Sosial dan Komisi 8 DPR RI akan terus bersinergi dalam penanganan kelompok miskin ekstrim dan rentan. Legislator memastikan akan terus mendukung dari sisi anggaran. Penanganan kelompok miskin ekstrim dan rentan menjadi prioritas terutama di Kabupaten Manggarai Barat, di mana di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, namun di sisi lain, masalah sosial masih menonjol. Nah, ini sudah jelas ya, bahwasanya dari Kementerian Sosial, ini salah satu pejabatnya, ini bersama salah satu anggota DPR RI Komisi 8, ini berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat. Nah, pernyataan ini mengemuka pada saat Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Bapak Pepen Nazarudin, mendampingi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka dalam kunjungan reses Komisi 8 DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah ya, jadi ini daerah Nusa Tenggara Timur.
tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi agendanya ini adalah Bapak Dirjen Rehabilitasi Sosial, Bapak Pepen, itu mendampingi Wakil Ketua Komisi 8 dalam rangka kunjungan kerja Kunker Reses Komisi 8. Nah, pada kunjungan ini, Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR RI menyerahkan bantuan senilai total 74 miliar. Wow, ini banyak sekali ya, 74 miliar di satu kabupaten di Manggarai Barat. Untuk masyarakat, tepatnya ini adalah 74 miliar 781 juta 152 ribu rupiah untuk masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Diah Pitaloka selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Sodo, di kawasan wisata Gua Batu, Cermin, Jumat tanggal 17 Februari 2023 kemarin. Nah, itu ya jelas ya. Jadi total bantuannya itu sebesar 74 miliar lebih ya. Kemensos bersama Komisi 8 DPR RI dalam kesempatan ini menyerahkan bantuan sosial yang terintegrasi, yaitu bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau disingkat ATENSI, kesiapsiagaan bencana, kemudian keserasian sosial, juga bantuan program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Manggarai Barat. Nah ini ya, jadi beberapa bantuan yang diserahkan itu adalah ATENSI, kemudian untuk kesiapsiagaan bencana, anggaran untuk keserasian sosial, dan juga anggaran untuk bantuan untuk PKH. Nah, ini tapi harus dibaca, harus ditonton sampai akhir video ini ya, agar tidak menimbulkan gagal paham. Ini benar penyaluran PKH, tapi ini untuk PKH tahap berapa? Apakah ini penyaluran secara simbolis PKH tahap 1 tahun 2023 atau mungkin bukan, atau mungkin PKH di tahap sebelumnya. Nah, ini perlu disimak sampai akhir videonya. Nah, berbagai program ini terus kami pacu di berbagai daerah, mengingat target kita adalah untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan kelompok rentan, kata Bapak Pepen. Pepen juga menambahkan bahwa Kemensos dengan Komisi 8 RI selalu bersinergi dalam penganggaran dan pelaksanaan berbagai program Kemensos. Salah satunya kunjungan kerja ini yang dilaksanakan dalam rangka memonitor berbagai program kesejahteraan sosial. Bantuan Kemensos yang diserahkan pada kesempatan ini terdiri dari bantuan ATENSI berupa bantuan nutrisi dan perlengkapan sekolah untuk 15 orang anak, bantuan aksesibilitas untuk 30 penyandang disabilitas berupa kursi roda dan tongkat adaptif, dan pemberdayaan ekonomi untuk 5 orang, dan bantuan kebutuhan dasar untuk 25 lansia. Bantuan tersebut juga termasuk bantuan logistik sebagai buffer stok kesiapsiagaan bencana di gudang logistik Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat. Bantuan logistik terdiri dari makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, sandang bayi, family kit, pembalut wanita, kidswear, tenda gulung, dan tenda serbaguna keluarga. Kemudian total bantuan tersebut juga termasuk bantuan keserasian sosial bagi Forum Keserasian Sosial atau FKS, Satu Rasa Desa Lendong, Kecamatan Lembur Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Bantuan PKH selama tahun 2022 untuk 20.887 KPM di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pun diserahkan pada kesempatan ini. Nah, ini ya, yang jelas ini. Jadi perlu digarisbawahi di kata-kata ini. Bantuan PKH yang disalurkan kemarin itu, yang Komisi 8 dengan Bapak Pepen, yang didampingi Pak Pepen. Nah, ini menyalurkan bantuan PKH benar, tapi ini merupakan bantuan PKH yang di tahun 2022 kemarin. Nah, ya, jadi sisa
anggaran di tahun 2022 kemarin untuk bantuan PKH-nya yang disalurkan secara simbolis ini. Jadi bukan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Sekali lagi, ini bukan bantuan PKH tahap 1 2023, melainkan bantuan PKH selama tahun 2022 untuk 20.887 KPM di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi itu ya. Untuk berita selanjutnya itu kan ada ya, dan itu nggak usah saya sebutkan. Dan intinya yaitu, jadi dalam kesempatan yang sama, Komisi 8 DPR RI menyebutkan bahwa pihaknya memberi dukungan penuh atas upaya Kemensos dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan kelompok rentan ini. Kelompok rentan itu jadi prioritas, mengingat perkembangan wilayah di Kabupaten Manggarai Barat ini sangat tinggi dalam hal pariwisata. Namun sisi masalah sosial itu harus tetap mendapatkan perhatian, kata Ibu Diah. Nah, jadi itu ya, Sobat YouTube, terkait mengenai penyaluran bantuan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di antaranya tadi ada bantuan PKH, itu PKH selama 2022, kemudian ada bantuan atensi, kemudian kesiapsiagaan bencana, keserasian sosial. Jadi itu tadi ya. Dan saat ini untuk update terbaru perkembangan penyaluran bantuan PKH, Distrik NG DTKS masih sama. Masih terakhir 2022, periode Oktober hingga Desember 2022. Untuk status yang terbaru tahap 1 2023 ini masih belum muncul. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.